Seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat tega menyiksa anaknya yang masih balita. Akibat penganiayaan, sang anak mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Kasus terungkap setelah video penyiksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban viral di media sosial. Video penganiayaan sengaja dibuat pelaku untuk mengancam istrinya yang tengah minggat dari rumah. Ketua RT setempat menyebut sang istri juga kerap dianiaya oleh pelaku. Pasca mengalami kekerasan, korban anak yang masih balita dalam kondisi trauma. Melakukan hal itu karena kan istrinya lari. Mungkin dia mensiasati melakukan penganiayaan terhadap anak, dikirim ke istrinya, tujuannya agar istrinya merasa kasihan, iba, terus mau balik lagi. Perkiraan seperti itu, Pak. Istrinya ini lari kan udah bukan satu kali, udah ada 2-3 kali, karena sama istrinya juga sering mendapatkan perilaku tidak baik, kekerasan. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap pelaku di sebuah gubuk di hutan belakang kampung dekat rumah pelaku di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku DH melarikan diri usai video penganiayaannya viral. Polisi bilang alasan pelaku tega menganiaya anaknya masih balita lantaran kesal karena istrinya meminta cerai. Polisi menyebut pelaku sudah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana kelanjutan proses hukum dari kasus penganiayaan ayah terhadap anaknya yang masih balita? Kita terhubung dengan Kapolres Purwakarta dan AKBP Lili Ardiansyah. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mas. Pak Kapolres, ini pelaku kabarnya sudah sering melakukan. Apakah lingkungan sekitar atau keluarga tidak ada yang tahu kasus ini, Pak? Kalau dari keterangan pemeriksaan kami, untuk pelaku ini sebetulnya sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap istri maupun anak-anaknya. Sudah beberapa kali tidak ada yang mencoba untuk menghalangi, menegur atau bahkan melaporkan sebelumnya Pak Kapolres? Karena posisi istri ini adalah mungkin ya, dia merasa ketakutan, jadi dia tidak berani melaporkan. Sampai dengan adanya kejadian video viral tersebut, Mas. Ini pelaku dan anaknya apakah tinggal berdua saja, Pak? Atau ada juga keluarga saudara yang ikut tinggal bersama? Jadi mereka ini tinggal di satu rumah, ya. Ada suami istri ini tinggal di satu rumah dan dengan 2 orang anak, satu anak berumur 5 tahun dan satu anak berumur kurang lebih 22 bulan atau hampir 2 tahun. Jadi pertengahan Juni yang lalu, sang istri ini sudah merasa tidak kuat, akhirnya dia kabur dari rumah dengan meninggalkan 2 orang anak karena memang suaminya juga menahan kedua anak tersebut. Jadi istri ini pulang ke orang tuanya di Bogor. Yang mendapat kekerasan apakah anak yang paling kecil atau termasuk anak yang pertama juga mendapat kekerasan, Pak Kapolres? Dari pemeriksaan kami peroleh informasi bahwa kekerasan dilakukan ke anak yang kedua, yang paling kecil. Tapi anak yang pertama tidak pernah bercerita kepada keluarga atau siapa di lingkungan sekitar yang dikenalnya gitu soal perlakuan bapaknya? Nah ini kita masih dalami Mas, karena untuk istri sendiri itu kondisi sekarang masih shock, sehingga dia baru dapat kita minta keterangan mungkin hari Sabtu tanggal 5 besok. Oke, baik. Pak Kapolres, sebetulnya bagaimana sih ini alasan pelaku sampai betul-betul tega? Bahkan kita pun yang melihatnya ngeri sekali, tega kepada anak kandung sendiri, Pak. Betul, kalau kita lihat videonya Mas, itu memang sangat memprihatinkan. Jadi emosi yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan kekerasan ini. Jadi dia sengaja membuat video, merekam dengan menganiaya anak yang paling kecil itu, yang dapat kita saksikan di video yang viral itu. Kemudian dia mengirimkan video tersebut ke keluarga istri, sehingga supaya istri itu mau pulang kembali ke rumah. Oke. Jadi sebetulnya laporan ke polisi itu tak lama setelah keluarga dari istri menerima video itu, langsung lapor polisi atau bagaimana itu kronologinya, Pak? Betul, jadi ini ada 3 kejadian ketika kami periksa ini. Jadi dilakukan oleh ayah dari
korban ini pada hari Jumat tanggal 27 Juni. Itu pertama dibuat di pukul 11, kemudian yang kedua dibuat di pukul 13. Selanjutnya di hari Senin juga melakukan kekerasan juga, dilakukan di gubuk sawah. Kalau yang tadi di hari Jumat itu di kamar pelaku. Jadi 3 kali dilakukan kekerasan, semuanya Betul. divideokan Pak? Divideokan, kemudian dikirim ke keluarga istri, supaya dengan maksud istri melihat dan dia mau kembali. Oke. Karena istri ini motifnya, mohon maaf, keterangannya dia sudah tidak betah dan mengajukan cerai Baik. kepada suaminya. Karena mendapatkan kekerasan juga Pak. Bagaimana Betul. Pak saat ini kondisi korban seperti apa? Pendampingannya bagaimana Pak Kapolres? Baik, jadi Mas, untuk pada saat ketika video itu viral, kita langsung memprofiling dan kita bagi 2 tim. Yang satu tim mengejar kepada pelaku, yang satu tim untuk menangani korban langsung. Kepada korban kita langsung bawa ke rumah sakit dan juga kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta serta kita berikan pendampingan dari unit PPA kita, Polwan. Dan memang kondisi korban Iya, silakan Pak Kapolres. Baik, tampaknya tadi sambungan visual kami, saluran internet dengan Kapolres Purwakarta AKBP Lili Ardiansyah sedikit secara psikologis. Oh baik, Pak Kapolres, mohon maaf tadi sempat terputus. Silakan. Jadi bagaimana ketika penanganan korban yang masih balita ini, Pak Kapolres, tadi sempat terputus? Baik, jadi kami koordinasi dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan juga. Korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan juga kita lakukan pendampingan oleh unit PPA kita, Polwan, yang akan selalu memperhatikan dan juga mendampingi anak tersebut selama pemulihan akibat luka-luka yang dialami. Baik, semoga korban segera pulih dan tentu ini pelaku juga bisa dihukum seberat-beratnya. Terima kasih Pak Kapolres. Betul, Mas. Purwakarta Terima AKBP kasih. Lilik Ardiansyah telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Sama-sama, Mas.